Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar PKS 2 Institut Teknologi Sumatera dengan dosen pengampu Muhammad Idris. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aris Saputra dengan NIM 120340027 dari Program Studi Teknik Sistem Energi dari TPP 7. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas besar ujian akhir semester 2 mata kuliah PKS 2. Materi yang digunakan atau materi yang saya angkat, yang pertama itu ada matematika, yang kedua ada fisika. Topik yang kita bahas dalam video kali ini, yang pertama adalah latar belakang materi, yang kedua ada program C++, yang ketiga flowchart, dan keempat penjelasan program. Nah, latar belakang dari materi yang kita angkat yang pertama ada persegi dan persegi panjang. Nah, persegi adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki 4 sisi. Keempat sisi persegi memiliki kepanjangan yang sama dan 4 sudut yang sama juga, yaitu 90 derajat. Oleh karena itu, persegi sering disebut sebagai bangun segi 4 atau poligon, berisi 4 karena memiliki panjang dan sudut yang sama. Sedangkan persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama. Sisi berlawanan dari persegi panjang sejajar, satu sama lainnya. Hal ini menyatakan bahwa sisi berlawanan dari persegi panjang memiliki panjang yang sama. Persegi panjang memiliki 4 sudut, masing-masing berukuran sekitar 90 derajat. Materi yang kedua yaitu fisika dengan mengangkat judul gelombang transversal. Gelombang merupakan getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang ini dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Tetapi kita akan membahas tentang gelombang transversal. Pengertian dari gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Sebagai contoh, ada seorang anak menggentarkan seutas tali yang ujungnya terikat pada sebuah pohon sehingga terbentuk gelombang pada tali. Terlihat bahwa gelombang yang terbentuk pada tali adalah gelombang transversal, di mana arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Untuk program C++ adalah bahasa pemrograman turunan dari bahasa pemrograman C. Kalau bahasa C adalah bahasa yang sifatnya prosedural, sedangkan C++ orientasinya pada objek, atau dalam bahasa pemrograman disebut Object Oriented Programming. C++ muncul karena ketika membuat sebuah software yang skalanya besar, C tidak cocok untuk dipakai karena tidak efisien, C terlalu banyak percabangan, kode yang harus diketikkan, dan juga perulangan. Karena itulah kemudian lahir bahasa C++. Di sini saya mencantumkan beberapa fungsi dari C++. Yang pertama ada memudahkan dalam pembuatan program, yang kedua menghemat ukuran program, yang ketiga keuntungan memakai fungsi, yang keempat menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. Yang kelima, mengurangi duplikasi kode atau kode yang sama ditulis berulang-ulang dalam program. Yang keenam, dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. Yang ketujuh, memecah program besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer atau dipecah menjadi beberapa tahap sehingga mempermudah pengerjaan dalam sebuah project. Yang kedelapan yaitu menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya perbuatan seperti memodifikasi atau mengubah program yang kita buat. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan saja. Tidak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program. Ini dia bentuk program C++ yang kita buat. Yang pertama, dengan materi matematika.
Di line pertama, ini ada include ion stream. Yang kedua ada using NAND stdd. Yang keempat, line keempat ini ada integer main. Line kelima yaitu integer dengan variabel Silly luas. Line ke-6 integer dengan variabel panjang, lebar, dan sisi. Yang ketujuh itu kita menggunakan string ulang dengan array 1. Dan line ke-9 ini kita menggunakan perulangan do while di line 10 sampai dengan di line 10 sampai dengan 12 ini ada cout, yang mana suatu perintah yang dikeluarkan oleh program. Yang pertama, cout pertama yaitu 1 luas persegi, cout kedua luas persegi panjang, dan cout ketiga yaitu dengan kalimat pilih nomor 1 atau nomor 2. Nah, di line ke-13 ini ada si input, yang mana dikatakan dengan pilih. Di line 14 kita menggunakan percabangan if. Yang mana jika kalian di percabangan if ini dengan kalimat pilih sama dengan 1. Nah, jika user memilih 1, maka akan keluar cout atau keluar perhitungan menghitung luas persegi. Karena di cout yang pertama itu kita menggunakan luas persegi. Di line 18 itu ada si input, sisi. Line 19 dengan rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Dan di line 20 ada cout, luas persegi sama dengan. Nah, di sini user nanti dari program akan muncul luas persegi sama dengan. Berarti kita disuruh memasukkan luas persegi yang kita inginkan. Nah, di line 21 ini ada cout, luas, atau menunjukkan hasil dari luas persegi tersebut. Selanjutnya, setelah if, kita menggunakan percabangan else if. Else if ini sama saja dengan if, yang mana di else if ini kita dengan variabel pilih sama dengan 2. Ketika user memilih angka 2, maka akan keluar perhitungan luas persegi panjang. Nah, cout-nya yaitu menghitung luas persegi panjang, rumus luas persegi panjang sama dengan P kali L, panjang kali lebar. Cout panjang. Dengan cout panjang, line ke-28 itu ada cout lebar. Di line 29 itu ada si input lebar. Luas. Di line 30 itu ada rumusnya, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Di line 31 itu akan menunjukkan luas persegi panjang. Di line 32 itu akan menunjukkan luasnya. Nah, jika semua program sudah dijalankan, apabila user ingin mengulangi lagi, maka tinggal ketik Y atau T, itu ya atau tidak. Jika ingin mengulang lagi, tinggal dengan mengetik huruf Y, maka akan kembali ke program awal. Atau tidak, maka akan menyelesaikan program. Di line 37 ini ada 2, yaitu mengulang yang tadi. Jika user mengetikkan huruf Y, maka akan kembali ke cout awal, yaitu dengan ditujukan 2 pilihan. Yang pertama luas persegi dan luas persegi panjang. Jika tidak, ya selesai, maka programnya selesai.
Oke, kita akan coba jalankan. Nah, di sini tertera di sini sudah tertera atau perintah dari programnya. Yang pertama ada luas persegi, yang kedua luas persegi panjang. Di sini kita diberi pilihan yaitu pilih nomor 1 atau nomor 2. Tinggal masukkan, misalkan kita memilih nomor 1. Klik dan kita enter, maka akan menghitung luas persegi. Dengan kita masukkan panjang sisi persegi misalkan 5. Maka langsung ditunjukkan luas perseginya, yaitu 5 kali 5 yang sama dengan 25. Jika kita ingin mengulanginya lagi, maka kita tinggal mengetik huruf Y. Mengetik huruf Y. Maka akan mengulang dengan dua pilihan. Yang pertama pilihan pertama sudah kita coba, maka kita coba pilihan yang kedua. Nah, maka akan langsung mengeluarkan perintah menghitung luas persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Kita langsung masukkan panjang persegi panjang dengan misalkan 5 dengan lebar 10. Maka 5 kali 10 sama dengan 50. Nah, ini berjalan dengan lancar. Jika sudah selesai dan programnya tidak ingin menjalankan lagi, kita tinggal ketik T. Nah, artinya program sudah selesai. Lanjut ke program C++ yang fisika. Program C++ dengan materi fisika ini tidak terlalu beda dengan program pertama. Kita masih menggunakan do while dan else if, masih sama. Di line pertama itu ada include in stream, line kedua using namespace, yang di line keempat integer main dengan integer variabel pilih hasil v, t, dan lambda dengan menggunakan string ulang array 1 kali. Di line ke-8 ini kita menggunakan perulangan do while. Di line 9 sampai dengan 12 ini ada cout yang mana dengan awalan dengan munculnya tema yaitu gelombang transversal. Terus di cout kedua ada panjang gelombang, dan ketiga cara cepat rambat gelombang. Di line 12 ada cout pilihan yang mana pilih 1 atau 2. Jadi user itu diberi pilihan pilih 1 atau 2. Dan di line 13 ini ya usernya dengan memasukkan pilihannya yaitu 1 atau 2. Di line 14 ini kita menggunakan percabangan if, yang mana jika user memilih angka 1, maka akan keluar cout panjang gelombang langsung dengan rumus kecepatan kali periode. Nah, di line 16 di user disuruh untuk memasukkan nilai kecepatan. Di line 17 ini angkanya. Di line 18 ini cout periode atau perintah untuk memasukkan nilai periode. Nah, di line 19 ini si user untuk memasukkan nilainya. Nah, di line 20 ini merupakan hasil dari panjang gelombang tadi yang kita cari, yaitu V kali T. Maka di line 21 itu dengan memberitahu bahwa panjang gelombang sama dengan, nah di line 22 itu maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya di line 23 itu kita menggunakan percabangan else if. Ya, hampir sama dengan if dengan memasukkan dengan else if ini kita memberi pilihan pilih sama dengan 2. Jadi jika user memilih angka 2, maka akan dijalankan program cepat rambat gelombang dengan rumus panjang gelombang dibagi periode. Nah, cout-nya itu panjang gelombang. Di line 27 itu ada input atau lambda. Jadi kita disuruh memasukkan lambdanya. Di line 28 itu ada periode.
periode sama dengan. Nah, itu berarti kita disuruh untuk memasukkan angka dari periode, nilai dari periodenya. Di line 30 ini, program itu akan berjalan, yaitu dari seperempat gelombang itu sama dengan lambda dibagi T, itu periode. Nah, di line 31 itu maka akan keluar cepat rangkap gelombang sama dengan, di line 232 ini, maka Xion-nya akan keluar hasil dari perhitungan tersebut. Jika user ingin mengulangi program tersebut, maka tinggal mengetik huruf Y, maka akan mengulang kembali, karena kita menggunakan perulangan while. Jika tidak, maka tinggal klik huruf T, maka program pun selesai. Selanjutnya kita coba jalankan. Di sini langsung disajikan dengan tema gelombang transversal. Langsung dua pilihan. Pilihan pertama ada panjang gelombang, yang kedua ada cepat rambat gelombang. Nah, maka kita tinggal langsung pilih aja. Misalnya kita ingin mencari panjang gelombang, maka kita tinggal pilih angka 1. Kita masukkan angka 1, maka akan keluar panjang gelombang. Di sini kita disuruh masukkan kecepatan. Misalkan kecepatannya ada 5. Nah, selanjutnya memasukkan periode, misalnya periodenya 10. Maka langsung keluar hasilnya, yaitu dengan kecepatan dikali periode, yaitu 5 kali 10 sama dengan 50. Dan jika kita ingin mengulanginya lagi, tinggal klik Y atau selesai, maka tinggal pilih T. Nah, ini pilihan pertama kita sudah, maka kita coba pilihan kedua, cepat rambat gelombang. Dengan panjang gelombang misalnya 12, dengan periode 10, maka hasilnya akan keluar, yaitu cepat rambat gelombang sama dengan 1. Jika ingin menyelesaikan jika ingin kita selesaikan, tinggal pilih huruf T, maka program pun selesai. Setelah C++ itu ada flowchart. Nah, yang flowchart ini adalah sebuah bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Adapun fungsi flowchart yaitu untuk menggambarkan, menyederhanakan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga dapat mudah dipahami dan mudah dilihat. Flowchart ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada flowchart system, yang kedua ada flowchart dokumen, yang ketiga ada flowchart skematik, yang keempat ada flowchart program, dan kelima ada flowchart proses. Langsung saja ke ini, dia bentuk flowchart dari program C++ tadi. Di sini kita memasukkan integer dengan variabel pilih luas. Di sini integer lagi dengan variabel panjang, lebar, sisi. Di sini kita menggunakan string, array ulang, berarti pengulangan satu kali. Nah, di sini kita menggunakan do while. Di sini ada output 1, 2, 3 dengan satu luas persegi, dua luas persegi panjang. Yang ketiga pilih nomor 1 atau nomor 2. Di sini input pilih. Nah, di sini kita menggunakan if yang seperti program tadi, if. Dimana jika user memilih, nah di if ini kita variabelnya pilih sama dengan 1. Nah, jika user memilih 1, maka akan berjalan input menghitung luas persegi. Nah, seperti yang di sini. Tinggal kita memasukkan nilai-nilai yang harus diisi, maka sampai dengan selesai program. Selanjutnya, jika user ingin mengulang lagi programnya, maka tinggal dengan mengetik huruf Y, maka akan mengulang dengan dua pilihan, yaitu pilih 2 atau 1. Kalau 2, maka akan berjalan program menghitung luas persegi panjang. Yaitu dengan rumus, dengan kita memasukkan panjang, lebar, maka akan dihitung oleh program, maka akan langsung keluar hasilnya. Nah, kita di sini ada output selesai. Jadi, jika user mengetik huruf T, maka akan selesai. Program pun selesai.
Nah, di sini ada flowchart dari program yang kedua, yaitu tentang materi fisika. Nah, di flowchart ini hampir mirip atau hampir sama dengan flowchart yang pertama, yaitu dengan integer pilih, hasil, V, T, dan tanda. Hanya saja kita tinggal mengganti kalimat-kalimat atau variabel-variabel yang ingin digunakan. Di sini udah ada output gelombang transversal, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan pilih satu atau dua. Nah, di sini user akan tinggal memasukkan pilihannya, yaitu dengan pilih satu atau dua. Jika user memaukan pilih satu, maka akan berjalan program panjang gelombang. Nah, jika user memilih angka 2, maka akan berjalan cepat rambat gelombang. Nah, langsung saja di sini ada pilihan atau output dengan variabel ulang, yaitu Y atau T. Nah, jika user memilih Y, maka akan ditujukan kepada program awal, yaitu dengan pilihan 1 atau 2 ini. Jika tidak, ya tinggal ketikkan huruf T, maka program pun selesai. Oke, thanks for watching. Jangan lupa di-like, ditonton. Terima kasih sudah menonton. Semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.